bergabung dalam Juni. Ayo nggarap kepemimpinan. Tugas. Ya iya tugas UAS saya. Kali kapan? Embo to, lali aku. Sih. Duh, iki tugas UTS. Oh, wong iki tiba ta? Oh. Buat video yang berisi sketsa tentang situasi. Ini kok mbak anutkan ya? Kok tak kelompok ini bagian apa? Apa? Perusahaan demokratis dan pemberdayaan. Aturan video 15-30 menit harus rapi. Menarik. Mungkin oke, wes. Loh. Assalamualaikum saudara-saudara sekalian. Pada rapat kali ini saya dapat informasi dari manajer keuangan bahwa perusahaan kita lagi ada masalah. Maka dari itu saya ingin berbicara kepada bapak-bapak dan ibu sekalian agar masalah ini bisa didiskusikan dengan baik sehingga nanti bisa mendapatkan jalan keluar yang baik juga. Nah, dalam hal ini perkembangan perusahaan itu menurun, biaya operasional yang meninggi, namun produksi yang menurun, sehingga perusahaan kita itu potensinya menurun, laba juga menurun, dan biaya operasional meninggi. Sehingga kalau tidak ada tindakan yang bijak, maka perusahaan kita bisa bangkrut. Oleh karena itu, saya ingin berdiskusi kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini enaknya gitu loh. Biar sama-sama diuntungkan gitu loh antara pihak perusahaan dan juga dari karyawan itu sendiri. Permisi, saya dari Ketua Bagian Keuangan izin menyampaikan bahwa pada laporan keuangan bulan November 2024, perusahaan kita mengalami penurunan pendapatan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan jumlah pendapatan yang masuk ke dalam perusahaan kita lebih sedikit dibandingkan pengeluaran yang harus kita keluarkan untuk biaya operasional perusahaan. Nah, untuk saran dari bagian keuangan, kita harus melakukan pengurangan karyawan atau dalam bahasanya adalah PHK kepada beberapa karyawan yang dianggap kurang efisien sehingga dapat menekan biaya produksi yang berlebihan. Bagaimana dengan manajer lain? Apakah ada saran dan masukan? Baik Pak Hakim dan Bapak Ibu sekalian, izin menyampaikan beberapa solusi terkait masalah yang terjadi tersebut. Jadi untuk saya selaku pimpinan dari HRD yang mengurusi tentang karya dan sumber daya manusia di perusahaan ini, ingin menyampaikan atau menyanggah beberapa fungsi dari yang disampaikan Ibu Amel, bahwa disebutkan tadi bahwa Ibu Amel akan mengurangi karyawan kita atau PHK. Menurut saya itu hal yang tidak seharusnya dilakukan dalam hal ini, karena yang pertama kita harus lihat dulu, pasti banyak karyawan yang memiliki keluarga, memiliki kebutuhan, dan tidak mungkin kita langsung memphk karyawan tersebut. Jadi kita perlukan solusi lain. Menurut saya solusi yang diperlukan itu mengurangi jumlah produksi untuk menekan biaya operasionalnya. Terus yang kedua, ketika kita memang benar-benar memphk karyawan tersebut, maka hal pertama kita berikan sosialisasi terlebih dahulu terhadap karyawan kita, sehingga karyawan yang ingin kita PHK bisa mempersiapkan jauh-jauh hari back plan
untuk pekerjaan mereka, sehingga ini merupakan salah satu solusi yang sangat bijak untuk di bidang sumber daya manusia. Seperti itu Pak Idris. Baik, dari dua pendapat yang saya dapatkan, setelah ini diharapkan karyawan untuk meninggalkan tempat terlebih dahulu. Kami akan diskusikan bagaimana keputusan kedepannya. Dipersilahkan untuk keluar. Kami mohon pamit ya Pak. Iya. Baik, dari dua pendapat yang berbeda yang kalian sampaikan, bisa dijelaskan satu persatu mengapa dari manajer keuangan meminta untuk di PHK dan dari HRD mengapa tetap mempertahankan karyawan. Bisa dijelaskan dari manajer keuangan terlebih dahulu. Permisi ya Pak Yakin dan Ibu Malika. Saya sebagai manajer keuangan memikirkan untuk alasan jangka panjang perusahaan ini. Ketika kita mempertahankan banyak karyawan, sedangkan posisi keuangan kita sedang sangat turun drastis, itu menurut saya bukan hal yang efisien. Karena di sini dengan banyaknya karyawan, kemudian job desk kita itu semakin sedikit karena pasti produksi akan semakin menurun dengan kondisi keuangan kita yang tidak bisa mampu berproduksi seperti hari-hari biasanya. Tentu saja maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan itu semakin sedikit. Maka dari itu kita harus melakukan efisiensi dengan cara mengurangi karyawan yang memiliki job desk yang sama. Jadi misal ada di bagian produksi yang awalnya 10 orang, kita kurangin menjadi beberapa orang, itu di cut off dulu sampai keuangan kita sudah membaik. Begitu Pak. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada manajer keuangan bahwa keuangan kita tidak bisa menghandle bagian apanya ya? Bagian gaji kah atau bagian kompensasi kah? Kalau untuk itu kita sedang sangat memperkecil biaya pengeluaran kita baik dari segi gaji, produksi, dan aspek-aspek lainnya. Dan salah satunya yaitu dengan mengurangi gaji karyawan serta kompensasi yang akan kita keluarkan ketika kita mempertahankan karyawan untuk tetap ada. Begitu. Dari HRD bagaimana? Dari beberapa usulan yang sudah dijelaskan oleh Ibu Amel dan sanggahan dari Bapak Yakin, saya izin menambahkan bahwa di perusahaan kita saat ini memang kondisi finansialnya kurang, sehingga Ibu Amel tadi menyarankan bahwa kita perlu untuk melakukan PHK atau pengurangan jumlah karyawan. Namun saat ini saya izin menanggapi mengenai hal tersebut. Yang pertama, ada beberapa aspek Pak. Ketika kita sebagai perusahaan mengurangi jumlah karyawan kita tidak boleh langsung cut off atau memphk karyawan tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita boleh untuk memphk orang atau karyawan kita, tapi kita harus perlu analisis terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus memphk orang-orang yang kita lihat dari senioritas dan kualitasnya terlebih dahulu. Jadi menurut saya pribadi dari segi HRD atau MSDM itu kita memphk orang yang mendekati usia pensiun, sehingga di situ kita akan memphk orang tersebut dan kita berikan sejumlah beberapa uang kompensasi yang memadai. Ketika kita dibandingkan saat memphk orang-orang yang lebih muda atau masih junior, mereka masih punya planning potensi yang masih panjang, dan bahkan dari mereka juga mempertahankan kehidupannya, memiliki anak istri, bahkan untuk menghidupi kehidupannya itu perlu dipertimbangkan lagi Pak ketika memphk orang. Jadi menurut saya ada beberapa bagian juga yang harus di-PHK, jangan semua langsung tiba-tiba. Kita berikan arahan terlebih dahulu, kita berikan potensi-potensi mana orang yang juga perlu di-PHK, mana yang tidak Pak. Sebelumnya saya ingin bertanya, kalau misal kita PHK yang sudah mau masuk masa pensiun, itu berarti kan tanggung jawabnya kepada keluarga itu bahkan lebih besar harusnya daripada yang masih muda, karena yang masih muda pasti mungkin hanya memiliki istri dan juga beberapa anak, namun yang sudah tua itu bahkan memiliki kebutuhan yang lain seperti
mungkin punya sudut dan sebagainya, yang dia itu memang ingin memiliki penghasilan sendiri gitu. Tidak bergantung pada anaknya. Jadi ini menurut hasil analisis dari tim HRD, ada beberapa potensi dua karyawan yang kita PHK. Ada Pak Hafiz dengan Pak Adi. Mungkin dari Ibu Amel atau Pak Yakin bisa mempertimbangkan siapa karyawan tersebut yang bisa kita PHK seperti itu. Karena di hasil analisis ini sudah menyebutkan bahwa ini dua orang yang berpotensi untuk bisa kita PHK karena dari segi kinerjanya maupun dari segi usia pensiun tadi. Iya. Bagaimana dari Permisi, saya izin menanggapi ya Ibu Aisyah. Jadi kalau menurut saya lebih baik mem-PHK karyawan dengan melihat kinerjanya terlebih dahulu serta masa kerjanya. Karena ketika orang memiliki masa kerja yang lebih lama, tentu saja kompensasi pesangon yang kita berikan kepada karyawan tersebut justru makin besar, dan itu malah memperbanyak pengeluaran dari perusahaan, begitu Ibu. Oke, jadi hal ini mengarah dari saran Pak Yakin, saran Bu Amel. Untuk Pak Yakin sendiri bagaimana tanggapannya Pak? Berarti saya mendapatkan kesimpulan dari kedua pendapat manajer keuangan dan HRD bahwa kita akan mem-PHK satu dari berapa karyawan? Satu atau dua? Satu saja Pak. Satu. Iya. Dari satu tersebut apakah biaya sudah bisa kita Tekan. Ya. Untuk dari segi biaya bagaimana Ibu Amel? Kalau menurut saya, kita bisa melakukan PHK kepada satu karyawan terlebih dahulu. Kemudian kita lakukan evaluasi berlanjut kepada laporan keuangan kita. Apakah untuk pem-PHK-an satu orang karyawan itu sudah bisa membantu perusahaan dalam memperbaiki posisi keuangan kita. Apabila itu sudah cukup, maka kita hanya perlu melakukan cut off kepada satu orang saja. Baik Pak, dengan berat hati saya ingin menyampaikan Bu Amel dan Pak Yakin dari dua antara karyawan tadi yang di PHK ini lebih berat ke Pak Hafiz. Bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri, saya percaya pada keputusan kalian dari Ibu Manajer Keuangan dan juga Ibu HRD. Nanti saya minta tolong kepada Ibu HRD untuk berbicara secara baik kepada Bapak Hafiz agar Bapak Hafiz tidak kecewa, tidak terlalu kecewa, gitu. Sudah? Apakah bisa ditutup untuk pertemuan Saya saya? rasa cukup Pak. Oh ya. Terima kasih kepada ibu-ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hafiz. Sebelumnya apakah Pak Hafiz tahu niat saya untuk mengundang Bapak di ruangan HRD ini? Belum tahu kenapa? Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya di rapat pagi tadi, bahwa perusahaan kita sedang mengalami penurunan kinerja dan penurunan dari keuangan, sehingga ada beberapa karyawan yang akan di PHK. Dan saat ini dari hasil rapat sebelumnya dengan para pimpinan bahwa kami dengan berat hati menyampaikan bahwa Pak Hafiz yang di PHK. Kenapa Bu? Saya ucapkan berat hati Pak Hafiz, mohon maaf. Ada beberapa hal yang mungkin ini sudah jadi pertimbangan para pimpinan, baik dari segi kinerja maupun dari segi keuangan juga. Dari perusahaan kami memang benar-benar belum bisa mempertahankan Bapak menjadi karyawan kita. Sehingga dengan berat hati kami sampaikan kepada Pak Hafiz, kami mem-PHK Bapak dengan beberapa kompensasi yang akan kita berikan kepada Pak Hafiz. Jadi mulai besok Pak Hafiz tidak bekerja di PT ini karena alasan PHK tersebut. Namun jangan khawatir Pak Hafiz, kami sudah memberikan beberapa kompensasi yang akan Bapak terima untuk PHK Bapak kali ini, sehingga kami dari pimpinan-pimpinan dan saya selaku HRD meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Hafiz atas pemecatan PHK kali ini, karena ini memang benar-benar melihat dari kinerja perusahaan kita sangat benar-benar menurun, sehingga dengan berat hati saya sampaikan hal tersebut ini Pak. Saya juga selaku pimpinan yang lain
yang diwakilkan dengan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Hafiz yang telah memberikan kontribusi, loyalitas, dan kinerja yang cukup baik dari awal hingga saat ini perusahaan berdiri. Dan saya selaku HRD mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hafiz karena sudah menjadi karyawan terbaik kami hingga saat ini. Dan mohon maaf apabila kami dari perusahaan internal memiliki kesalahan baik yang sengaja maupun tidak kepada Pak Hafiz. Terima kasih Pak Hafiz, bisa meninggalkan ruangan. Selamat siang Pak Adi. Selamat siang Bu Aisyah. Jadi siang ini kami mengundang Pak Adi ke ruangan kali ini ada beberapa hal yang kita bahas. Jadi dari hasil rapat tadi pagi bahwa perusahaan kita mengalami penurunan dan para pimpinan tadi bersama Pak Yakin juga sudah melakukan rapat dan diskusi dan menyebutkan bahwa ada satu karyawan yang di PHK itu Pak Hafiz. Dan dari beberapa karyawan ini saya mengundang Pak Adi yang tersisa ini untuk memberikan beberapa pernyataan yang menyatakan bahwa perusahaan kita memang sudah mengalami kinerja yang turun. Namun di sini kami sampaikan kembali bahwa Pak Adi jangan putus asa atau jangan mengalami kesedihan yang berlarut karena kami melihat dari kinerja Pak Adi juga cukup baik, setiap bulannya meningkat. Maka itu kan mempertahankan Pak Adi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang kami berikan kepada Pak Adi. Maka dari itu Pak Adi, kami harap Pak Adi tetap memberikan kontribusi terbaiknya untuk perusahaan kami. Tetap semangat, tetap tingkatkan kinerja positif untuk perusahaan kami. Mungkin dari Ibu Amel ingin menambahkan. Baik, jadi nanti perusahaan akan mengadakan beberapa pelatihan yang akan diberikan kepada karyawan-karyawan termasuk Pak Adi. Jadi program pelatihan itu diadakan untuk menunjang kinerja kita, jadi kita tidak akan terjadi penurunan kinerja lagi, terus sehingga keuangan perusahaan akan semakin membaik dan semoga perusahaan kita semakin maju dan tetap sustainable ya Pak. Amin. Baik, dari kami mungkin udah cukup perwakilan dari perusahaan. Apakah ada kata-kata yang mau disampaikan dari Pak Adi? Kalau dari saya pribadi, saya sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya baik kepada Ibu HRD Bu Aisyah dan Ibu dari Keuangan dari Ibu Amelia karena saya sudah diberi kesempatan. Jujur ini merupakan perusahaan yang saya inginkan karena lingkungannya itu sangat baik bagi saya, tidak membeda-bedakan seperti itu. Dan dengan adanya kejadian seperti ini saya akan berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan, buat jalannya ke perusahaan ke depannya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya sangat berterima kasih karena masih diberi kesempatan oleh Ibu HRD dan Ibu Manajemen Keuangan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Adi. Boleh meninggalkan ruangannya Pak. Saya izin pamit Ibu. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Ahmad Akul Yakin. Di video kali ini, saya berperan sebagai CEO perusahaan. Penutup dari saya, kepemimpinan demokratis itu pasti akan menghadapi rintangan yang berat. Dari segi kemanusiaan, dari segi etika, dan juga banyak pertimbangan lain yang harus diputuskan. Maka dari itu, pengambilan keputusan harus disertai dengan kebersamaan dan juga selalu bekerja sama, sehingga menghasilkan keputusan yang paling efektif, yang paling bisa menguntungkan untuk dari kedua belah pihak. Oke. Baik, dan sebelumnya kenalkan saya Aisyah Dwi Al-Islami sebagai manajer HRD di perusahaan ini. Izin menyampaikan beberapa kelebihan dari gaya kepemimpinan secara demokratis dan pemberdayaan ini. Yang pertama,
Ketika seorang pemimpin melibatkan gaya kepemimpinan ini, maka yang pertama, karyawan akan bisa dimanusiakan karena karyawan bisa mengutarakan solusi-solusi ataupun implementasi yang ingin disampaikan, sehingga ini memperlibatkan beberapa karyawan yang akan meningkatkan motivasi kerja maupun loyalitas dari karyawan tersebut. Selain itu, dari gaya kepemimpinan ini akan meningkatkan keharmonisan antara yang satu dengan yang lain. Selain itu juga akan mempersingkat efisiensi waktu juga dan efektivitas dalam organisasi. Dan untuk selain itu, yang paling penting dari gaya kepemimpinan ini merupakan gaya yang bisa mengutamakan rasa akan untuk bersuara di organisasi ataupun perusahaan. Baik, saya Amalia Eka Ramadhani. Saya di sini berperan sebagai manajer keuangan. Menurut saya, kepemimpinan demokratis memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, proses pengambilan keputusannya relatif lama karena melibatkan banyak pihak. Yang kedua, efisiensi yang menurun dalam situasi mendadak. Dan yang terakhir, perbedaan pendapat seringkali menyebabkan adanya konflik antar manajer, sehingga efektivitas gaya ini sangat bergantung pada kemampuan dan kualitas anggota tim dalam menyelesaikan permasalahannya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.